Formalism dan criticism itu berbagi konsep dan ide-ide yang sama, yaitu dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur karya sastra yang berupa unsur intrinsik atau eksternal. Jadi sebaliknya, mereka memfokuskan kepada analisis dan kritik karya sastra di dalam teks atau di dalam karya sastra itu sendiri. Hi everyone, it's me again. Kali ini kita akan membahas mengenai formalism dan criticism sebagai bagian dari teori sastra, literary theories gitu ya. Dan kenapa dua-duanya dibahas dalam satu pembahasan gitu ya. Karena memang untuk membicarakan mengenai formalism dan criticism itu bagaikan membahas pinang di belah dua. Jadi mirip sekali meskipun masing-masing sisi punya perbedaan dan ciri khas gitu ya. Seperti apakah mereka? Oke, akan kita bahas ya. Oke. No-criticism itu sendiri adalah a formalist movement in literary theory that dominated American literary criticism in the middle decades of the 20th century. It emphasized close reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential aesthetic object. Jadi sebenarnya no-criticism ini adalah bagian dari formalism. Gerakan ini perbedaannya adalah kalau formalism itu di Eropa, terutama di Rusia dan Prague gitu ya. Sedangkan no-criticism ini gerakan yang populer di Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya kurang lebih mereka punya pola pikir atau ide yang sama atau konsep yang sama, di mana keduanya menekankan kepada karya sastra itu sebagai karya yang ketika dianalisis itu tidak keluar dari karya sastra itu sendiri. Jadi tidak membahas unsur-unsur ekstrinsik gitu ya. Jadi hanya membahas di dalam karya sastra itu sendiri. Untuk lanjutnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara formalism dan no-criticism ya. Untuk formalism itu adalah strict adherence to or observance of prescribed or traditional forms as in music, poetry, and art. Formalism began in 1920 to 1930 and flourished in the 1940s until 1950s, dan pusatnya di Rusia sama Prague gitu ya. Nah, ini sebenarnya formalisme itu adalah teori ya yang melihat bentuk dari sebuah karya sastra atau berfokus pada bentuknya. Bentuknya itu ya berarti di dalamnya itu sendiri. Jadi misalnya terutama di poetry itu kan ada meter, ada rhyme, ada prosody dan sebagainya. Jadi itu unsur-unsur di situ yang dibahas, bukannya membahas misalnya mengenai biografi penulisnya atau misalnya latar belakang sejarah di mana karya sastra ini dibuat. Nah, formalism itu tidak membahas itu sama sekali. Jadi lebih fokus kepada karya sastra itu sendiri atau karya seni gitu ya, di mana melihat bentuk-bentuknya. Makanya disebut dengan formalism gitu. Sedangkan no-criticism sama juga, tetapi kita lihat di sini adalah tends to emphasize the text as something complete within itself, written for its own sake, unified in its form, and not dependent on its relation to the author's life or intent, history, or anything else. The formal and technical properties of the work of art. Jadi ada istilah misalnya the art, for the sake of art itself. Literature for the sake of literature itself. Jadi sastra untuk karya sastra itu sendiri. Di mana karya sastra itu lepas sekali, sama sekali dengan penulisnya, latar belakang penulisnya, latar belakang sejarah, atau di mana, kapan, dan mengapa karya sastra itu dibuat. Misalnya sebuah novel yang menceritakan tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang dibahas di situ adalah yang ada di dalam karya sastra. Itu tidak ada hubungan dengan Perang Dunia Kedua yang ada sebenarnya gitu ya. Makanya bisa dikatakan juga formalism sama no-criticism ini ada hubungannya juga dengan structuralism nantinya.
yang mengatakan bahwa salah satu expertnya mengatakan bahwa the author is dead. Jadi penulis itu sudah mati. Jadi tidak ada hubungan antara penulis dan karyanya gitu. Nah, bedanya antara formalism sama no criticism ini dipopulerkan di Amerika gitu ya. Tahun 1940-an itu sedang ramai atau naik daunnya di situ. Nah, lalu sebenarnya lebih detailnya apa yang dilakukan oleh kaum formalis, apa yang dilakukan oleh teori formalism, bagaimana menggunakan teori formalism di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Nah, formalism ini lebih fokus biasanya ke poetry, ke poem gitu ya. Jadi di situ akan melihat formalists look at specific words and elements to critique in a given piece. Jadi kalau formalism itu lebih kaku sebenarnya karena membahas apakah sebuah karya sastra itu bisa dianggap sebuah karya sastra dengan melihat kata-kata yang digunakan, ya kan, kemudian penggunaan kata-katanya, teknik yang digunakan dan sebagainya. Yang intinya adalah device atau alat-alat dalam karya sastra. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Makanya akan disebut sebagai sebuah karya sastra. Dan kata, penggunaan diction misalnya, kemudian penggunaan rhyme, itulah yang dianalisis. Gitu. Kemudian special attention is paid to any repetition of images and symbols. Jadi ada simbol-simbol apa di situ, itulah yang dibahas. Misalnya misalnya kebebasan di dalam sebuah puisi itu dilambangkan dengan sayap. Maka sayap itu artinya kebebasan. Di mana bisa melihatnya di karya sastra itu sendiri. Tidak bisa merujuk kepada misalnya ide dari si penulis. Misalnya si penulis mengatakan bahwa dia punya ide ketika dia melihat seekor burung terbang. Gitu. Nah, itu tidak ada hubungannya. Jadi khusus di dalam karya sastra itu sendiri. Lebih jauh, yang bagian selanjutnya adalah focus on grammatical, rhetorical, and mechanical structures of written pieces and the patterns literary devices established. Nah, ini seperti saya bilang, yaitu unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya kalau misalnya karya sastra silent poetry, misalnya novel gitu ya, fiction, maka yang dibahas adalah plotnya, characterization, kemudian setting, dan sebagainya, yang memang khusus ada di dalam karya sastra. Kemudian lainnya adalah formalists believe that richer vocabulary and vivid descriptions make a good book. Nah, jadi seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, bahwa seorang formalis itu akan melihat sebuah karya sastra dari nilainya. Jadi karya sastra itu akan dianggap sebuah karya yang bagus ketika menggunakan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang indah, dan sebagainya, yang dengan aturan-aturan tertentu gitu ya. Makanya formalis ini adalah termasuk sama seperti structuralism yang mengakui adanya canon, karya-karya canonik atau karya-karya yang dianggap maestro gitu ya, karya-karya hebat, karya-karya klasik gitu ya, karena mereka menggunakan teknik-teknik atau syarat-syarat yang harus digunakan oleh karya sastra yang seharusnya begitu ya. Formalis berarti melihat sebuah buku itu akan disebut karya sastra bila kata-katanya bagus dan sebagainya. Jadi intinya hanya di dalamnya gitu ya, hanya di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, kemudian dengan no criticism. Nah, ada beberapa ide utama, misalnya objektif korelatif. Di sini intinya adalah seorang analis ya, researcher gitu ya, literary researcher itu melihat karya sastra itu harus secara objektif. Jadi maksudnya memang benar-benar di dalamnya, melihat maknanya, simbol, penggunaan kata dan sebagainya hanya di dalam karya sastra itu sendiri. Meskipun boleh juga dengan can be a non-subjective judgment based on different readers in different interpretations of a work. Jadi researcher atau reader lain bisa punya interpretasi berbeda, tetapi harus juga menggunakan cara yang non-subjektif. Maksudnya apa? Itu tadi harus berfokus kepada unsur-unsur intrinsik karya sastra, tidak boleh keluar. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya karena ini sebagai respons dari biographical criticism. Jadi kritik biografi, di mana sebuah karya sastra itu dilihat maknanya itu dilihat dari biografi si penulis, karena beberapa mengatakan bahwa
si penulis bagaimanapun akan terpengaruh oleh latar belakang budaya, sejarah, ekonomi, kepercayaan seperti agama, dan sebagainya, atau bahkan masalah pribadi, sehingga dituangkan ke dalam karya sastra. Tetapi New Criticism itu menolak itu, karena mereka melihat bahwa karya sastra itu agung dengan sendirinya. Sekali lagi, literature is for the sake of literature itself, gitu ya. Jadi karena banyak sekali saat itu ketika gerakan ini muncul di Amerika, itu banyak yang bahkan tidak membaca teksnya dengan baik, tidak membaca novel atau puisinya dengan baik, atau karya sastra itu dengan baik, tetapi sudah menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar adalah berdasarkan pengalaman dari si penulis. Nah, ini yang ditolak oleh New Criticism. Dan yang terakhir, ide yang utama, fundamental, itu adalah close reading. It is based on the assumption that the subject and the object of the study, the reader and the text, are stable and independent forms rather than products of the unconscious process of signification. Jadi close reading itu membaca yang memang karya sastra itu. Sebenarnya close reading tidak hanya digunakan oleh New Criticism. Structuralism, post-structuralism, bahkan deconstruction meskipun menyerang structuralism itu tetap menggunakan close reading. Cuma perbedaannya adalah kalau close reading di sini di dalam New Criticism, close reading di sini adalah untuk memisahkan antara subjek dan the object of study. Subjeknya itu ya pokoknya antara penulis dan si karyanya itu dipisahkan, tidak ada hubungannya. Sedangkan close reading misalnya deconstruction itu juga sama, tetapi pemaknaannya menggunakan cara yang sangat-sangat berbeda. Tidak harus berdasarkan akan dicari sedemikian rupa supaya punya pemaknaan baru gitu. Sedangkan kalau close readingnya New Criticism itu membatasi khusus teksnya atau karya sastranya, fokusnya di situ. Nah, formalism dan New Criticism ini kemudian punya beberapa kekuatan atau keuntungan ya ketika kita menggunakannya. Pertama, both approaches can be performed without much research. Jadi boleh tanpa penelitian dahulu. Misalnya kalau psychoanalysis, otomatis kita harus paham mengenai teori psychoanalysis, baik dari Freud atau yang lain, misalnya Carl Gustav Jung, Anna Freud dan teman-teman, dan topik atau temanya tergantung. Ketika kita membahas mengenai fobia, maka akan dicari teori soal fobia dan sebagainya. Tetapi kalau ini tidak perlu, karena berikan teksnya, dibaca berulang-ulang, kemudian dicari maknanya, dicari makna keseluruhannya, atau makna image atau simbol, itu dilihat dari elemen-elemen yang ada di situ. Gitu. Kemudian keduanya ya, emphasize the value of literature apart from its context and its effect makes literature timeless. Jadi karena dibatasi hanya karya sastra itu sendiri, maka sebuah karya sastra tidak akan terpengaruh oleh perubahan zaman atau apapun. Jadi karya sastra itu akan tetap, makanya ada canon, karya-karya canon, canonic gitu ya, kayak karya-karya yang dianggap besar. Karya-karya itu tidak akan habis dimakan waktu, akan terus hidup gitu. Karena setiap kita baca ya kita harus fokus ke karya sastra itu sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal lain di luarnya gitu ya. Dan kekuatan atau keuntungan yang ketiga kalau kita menggunakan ini adalah virtually all critical approaches must begin with formalism and using close reading method of New Criticism. Jadi ketika kita baru pertama kali mengenal analisis karya sastra, maka yang dilakukan adalah gaya formalism, yaitu melihat menganalisis sebuah karya sastra berdasarkan pada teks itu sendiri, gitu, nggak kemana-mana, gitu. Lalu topik-topik apa saja yang sebenarnya bisa dianalisis ketika kita ingin menggunakan formalism atau New Criticism. Nah, ini ada beberapa questions for analysis. Jadi ketika kita tertarik ingin menggunakan formalism atau New Criticism, maka kita akan membahas hal-hal berikut. Misalnya yang pertama adalah what is the relationship of the title to the rest of the poem? Misalnya kita mau bahas soal poem. Poem itu ada judul tertentu. Nah, berhubung New Criticism atau formalism itu membahas
unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu termasuk kata, terutama kata, ya, terutama penggunaan kata dan sebagainya, maka title-nya harus bisa terwakili oleh poemnya atau puisinya. Jadi kenapa judulnya seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan kata-kata atau penggunaan kata-kata di dalam poemnya? Nah, atau bisa lagi, what words need to be defined? Misalnya, sebuah karya sastra punya temanya adalah kedamaian atau perdamaian atau peace. Jadi kita harus define peace itu, apa yang dimaksud dengan peace. Kita akan melihat plotnya, karakternya dalam sebuah misalnya novelnya. Kemudian apakah peace yang dimaksud di situ adalah benar-benar peace, misalnya tanpa adanya pertengkaran, tanpa adanya peperangan, apakah seperti itu dilihat di dalam karya sastra itu sendiri. What words, etymological roots need to be explored. Nah, sebuah kata, misalnya dalam poem lagi ya, sebuah kata itu bisa dilihat sejarahnya. Kata ini asli kata artinya apa gitu ya. Dirunut ke belakang. Jadi permainan analisis di kata dan pemaknaannya. What elements of prosody can you note and discuss? Look for rhyme, meter, and stanza patterns. Nah, otomatis ini sangat teknis. Jadi dalam puisi itu nanti ada stanza, kemudian ada verse gitu ya. Apakah rhyme A A B B atau A B A B A A B B C D D C misalnya kan. Itu dicek. Jadi dianalisis secara technical. What are the carries connotative meanings words in the text may have? Jadi konotatif makna ini misalnya yang disebut dengan misalnya kupu-kupu malam misalnya. Nah, apa konotasi dari kupu-kupu malam di dalam novel tersebut gitu ya. Misalnya artinya prostitute gitu kan. Berarti tahu dari mana? Dicek. Adakah kata-kata atau penjelasan dalam karya sastra itu yang menjelaskan mengenai makna ini gitu ya. What symbols, images, and figures of speech are used? What are their relationships? Oke, ini teknikal lagi. Kata-kata, image, atau figures of speech yang digunakan. What is the tone of the work? Ya, tone-nya dicek. From what point of view is the content of the text being told? Atau what tensions, ambiguities, and paradoxes arise within the text, and how the elements of the text support and develop the text's chief paradox. Jadi ini semua basically technical gitu ya. Jadi unsur-unsur. Jadi kalau ingin menggunakan ini, fokus saja kepada unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra. Apa yang ingin dibahas di situ? Apakah paradox? Apakah ambiguity, misalnya ambigu gitu kan, penggunaan kata yang ambigu atau ceritanya yang ambigu, punya makna lebih dari satu, atau paradoks bertentangan gitu ya, dan sebagainya. Cuma memang untuk formalism itu biasanya lebih sering digunakan untuk poem ya, untuk poetry gitu ya, karena technical sekali melihat penggunaan katanya, hubungan satu kata dengan kata lain, kemudian maknanya. Nah, seperti itu. No criticism sama saja pada dasarnya, cuma melebarkan gitu ya, tidak hanya fokus ke poetry gitu ya, poem, tapi juga ke karya sastra lainnya, tapi dengan cara yang kurang lebih sama gitu ya, memang hanya fokus gitu ya kepada unsur-unsur intrinsik, terutama dengan metode yang disebut dengan close reading. Jadi baca berulang-ulang, fokus mencari makna dalam penggunaan kata atau simbol yang memang ada di dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Okay, I think enough for the explanation. Right, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dibahas, karena bagaimanapun tidak ada teori itu yang saklek gitu ya. Teori itu tidak ada yang benar-benar bisa didefinisikan dengan mudah. Penggunaannya sendiri juga bisa sangat beragam dan kadang-kadang bertentangan. Bahkan kaum formalis sendiri punya cara-cara yang kadang berbeda, bahkan bertentangan dengan formalis lain.
dan mereka punya pola pikir atau thought gitu ya, atau perspektif yang berbeda ketika ingin menganalisis sebuah karya sastra. Tetapi umbrellanya, garis besarnya gitu ya, adalah serupa, di mana fokusnya adalah kepada elemen intrinsik dalam sebuah karya sastra tanpa mempertimbangkan unsur-unsur di luar karya sastra, termasuk biografi penulisnya, latar belakang penulisnya, latar belakang sejarah, dan sebagainya. Okay? So see you in the next discussion. Hope you enjoy this. Don't forget to subscribe to the channel and like and give comments or any question. Okay, see you. Bye.